Episode 9. Penyesalan yang datang terlambat selalu terlihat salah. Saka tidak langsung pergi. Ia berdiri di ruang tamu itu, menatap Alea yang kini sibuk melipat beberapa pakaian di atas meja. Gerakannya tenang, tidak tergesa, tidak gugup, seperti seseorang yang benar-benar sedang menata hidupnya, bukan menunggu seseorang masuk lagi ke dalamnya. Alea, kita bisa ngobrol baik-baik kan? Suara Saka melembut. Alea mengangguk kecil. Kita memang lagi ngobrol baik-baik, Saka, tapi kamu beda. Alea tersenyum tipis. Iya, aku tahu. Saka mengusap wajahnya frustasi. Aku gak ngerti harus gimana lagi. Biar kamu balik kayak dulu. Kalimat itu membuat tangan Alea berhenti bergerak. Ia menoleh pelan. Balik kayak dulu. Saka mengangguk cepat. Yang sabar, yang pengertian, yang selalu ada. Alea menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan sangat jelas. Saka tidak merindukan dirinya. Saka merindukan kenyamanan yang ia berikan. Aku gak mau balik jadi yang dulu, Saka, ucap Alea pelan. Kenapa? Karena aku yang dulu itu terlalu sering terluka. Haneng. Saka tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba, ponsel Saka bergetar refleks. Ia melihat layarnya, dan Alea melihat itu. Celia. Nitami Saka ragu, menoleh ke Alea. Alea hanya menatapnya tanpa ekspresi. Angkat saja seperti biasa, ucap Alea pelan. Nada suaranya tidak lagi terdengar seperti permintaan, tapi seperti keputusan. Saka mengangkat telepon itu dengan perasaan yang entah kenapa terasa salah. Iya, Sel, kenapa? Suara di ujung sana terdengar panik. Bahkan dari jarak Alea berdiri, Saka mendadak terlihat cemas. Iya ya, tenang. Aku kesana sekarang. Alea menutup matanya pelan. Lagi, selalu begitu. Selalu begitu. Saka menutup telepon. Wajahnya panik. Alea, Celia, Jia, aku tahu. Pergilah seperti biasa, potong Alea lembut. Dan entah kenapa, kelembutan itu membuat Saka semakin tidak nyaman. Aku harus kesana. Alea mengangguk. Tidak bertanya, tidak menahan, tidak berkata apa-apa. Saka berdiri di tempatnya, menunggu Alea berkata sesuatu. Biasanya, di momen seperti ini, Alea akan berkata, hati, jangan lama-lama. Kabari aku ya. Ya, tapi hari ini tidak ada, hanya diam. Sampai nanti, ucap Saka pelan. Alea menatapnya, lalu berkata kalimat yang membuat langkah Saka terasa berat. Iya, hati-hati. Sederhana, sangat biasa, tapi terasa jauh. Saka pergi. Pintu tertutup. Alea berdiri sendirian di ruang tamu, menatap pintu itu lama. Ia lanjut melipat bajunya. Setelah beberapa lama, lalu ia duduk pelan di sofa. Tangannya meraih ponsel, membuka galeri, melihat foto-foto mereka berdua. Senyum, tawa, pelukan, semua terlihat bahagia, tapi hanya Alea yang tahu betapa sering foto itu diambil di hari-hari di mana ia baru saja ditinggalkan. Satu persatu, Alea menghapus foto itu. Tidak menangis, tidak ragu, hanya menghapus. Karena hari ini ia benar-benar mulai melepaskan. Sementara di perjalanan menuju rumah Celia untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Saka tidak merasa lega saat meninggalkan Alea. Ia justru merasa seperti sedang meninggalkan sesuatu yang tidak akan bisa ia temukan lagi saat kembali bersambung.